Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Bab beriman kepada malaikat Allah. Ada 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri dalam berinteraksi dengan teman, guru dan tetangga serta cinta tanah air. Dan yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dan yang terakhir yaitu KI4 atau keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya akan kami sampaikan kompetensi dasar dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yaitu KD 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 2.4 menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga 3.4 tentang pengetahuan yaitu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dan yang terakhir KD 4.4 melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian selanjutnya tentang tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat yang pertama menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan 10 nama dan tugas malaikat Allah. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Dan yang terakhir, berperilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang makna beriman kepada Allah. Sebelum kita tahu apa itu makna beriman kepada Allah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dasar dari mengapa kita harus beriman kepada malaikat Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Rasul
Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa kita sebagai umat Islam itu harus mengimani, yang pertama itu adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir qada dan qadar Allah. Di sini pada bab kedua kelas 4 ini kita akan berbicara tentang beriman kepada malaikat Allah. Apa sih yang dinamakan beriman kepada malaikat Allah? Apa maknanya? Beriman kepada malaikat Allah itu mengandung makna ataupun arti, yaitu bahwa kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat, bahwa malaikat itu benar-benar ada, diciptakan Allah dan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, bahwa kita itu harus dan wajib mengimani adanya malaikat-malaikat Allah, karena dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, itu kita juga beriman kepada Allah. Malaikat adalah makhluk gaib, bahwa di dunia ini ada dua makhluk. Yang pertama makhluk gaib dan makhluk nyata. Nah, malaikat ini termasuk makhluk gaib yang tidak terlihat oleh panca indera. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi sebenarnya bahwa malaikat itu memang ada dan kita harus percaya. Nah, malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak diberi akal. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Dan malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Kemudian sampai di sini anak-anak sudah paham siapa itu malaikat? Ya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat dan patuh kepadanya, ya, tidak pernah Baiklah anak-anak, setelah kita memahami makna dari malaikat, dan selanjutnya kita juga harus mengetahui 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Bahwa Allah telah menciptakan banyak sekali malaikat, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagi rizki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar, yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Dan yang keenam, malaikat Nakir, bertugas menyiksa manusia di alam kubur.
Kemudian selanjutnya yang ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat yang kedelapan yaitu malaikat atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat ridwan, bertugas menjaga surga. Dan yang terakhir ke-10, malaikat malik, bertugas sebagai malaikat penjaga neraka. Nah, dari ke-10 malaikat ini anak-anak harus hafal dan juga memahami tugas-tugasnya. Insya Allah nanti 1 minggu kemudian anak-anak harus praktek menghafalkan 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya satu persatu bergantian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah anak-anak, kemudian cakupan materi yang selanjutnya yaitu cara menerima keberadaan malaikat Allah. Bahwa di dunia ini memang kita sangat sulit ketika harus menerima keberadaan malaikat, karena kita tidak melihat secara langsung bentuk malaikat itu seperti apa. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus menerima keberadaannya. Bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat? Di sini akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Itu yang pertama ya, bahwa kita itu harus yakin. Setiap saat kita itu harus takut dan ingat kepada Allah. Karena apa? Karena semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena di pundak kanan kiri kita itu ada malaikat yang mencatatnya. Ketika kita berbuat baik maka malaikat raqib yang akan mencatatnya. Dan ketika kita berbuat jahat, malaikat atid yang akan mencatatnya, dan itu nanti akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara sholat tepat waktu, kemudian selalu membaca Al-Quran, belajar dengan rajin, patuh kepada orang tua. Selain itu kita juga harus berbagi dengan yang lain. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara dan yang kekal abadi itu kelak nanti di akhirat. Kemudian cara menerima keberadaan malaikat yang ketiga yaitu melatih diri untuk senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Nah, kita juga harus selalu bertanggung jawab. Ketika kalian melakukan perbuatan baik, nanti juga akan mendapatkan balasan yang baik. Begitu juga ketika kalian berbuat jahat, nanti akan mendapatkan dosa. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan siksa. Selanjutnya yang keempat yaitu mendorong manusia untuk berlaku disiplin. Nah, untuk berlaku disiplin ini sangat sulit sekali. Bagaimana caranya kita agar selalu bisa disiplin ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian pakaiannya juga harus disiplin. Karena itu juga merupakan cara kita untuk menerima keberadaan malaikat. Dengan kita selalu disiplin, kita akan mendapatkan pahala. Berarti kita sudah berbuat benar, tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kelima, manusia dapat mengambil suri tauladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat.
Contohnya apa? Contohnya seperti malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Kita harus sebagai manusia, kita harus mengikuti malaikat, yaitu selalu taat dan patuh kepada Allah. Selain itu kita juga harus patuh dan taat kepada aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Itu merupakan suri tauladan yang bisa kita ambil dari malaikat-malaikat Allah. Yang keenam, lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatan. Kenapa kita harus berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatan? Karena semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Jadi kita harus selalu berhati-hati dan bersikap jujur dalam berbuat. Dan yang terakhir yaitu banyak mengingat kematian. Ini adalah poin yang penting yang harus kita selalu ingat, karena dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan selalu berbuat baik dan kita akan melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu anak-anak untuk cara kita menerima keberadaan malaikat Allah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Semoga kita semua bisa meneladani sikap-sikap dan sifat-sifat dari malaikat. Kemudian di sini Bu Guru tayangkan ada sebuah gambar ya. Di situ ada beberapa gambar tentang perilaku manusia di dunia ini ya, yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, di sini ada memberi makan ternak. Nah, kenapa memberi makan ternak itu termasuk beriman kepada malaikat? Ya, karena memberi makan ternak itu merupakan kita berbuat baik ya. Kita sudah memberikan perawatan yang terbaik untuk binatang ternak kita. Karena kalau kita sudah mau merawat binatang, kita harus memberikan yang terbaik untuknya, memberi makan, memberi minum, kemudian memandikan dan lain sebagainya, karena mereka juga merupakan salah satu tanggung jawab kita ya, karena kita sudah merawatnya. Kemudian di situ juga ada gambar mengaji, membaca Al-Quran. Nah, anak-anak harus selalu membiasakan membaca Al-Quran, meskipun hanya satu ayat, entah itu habis maghrib, habis isya, ataupun sore hari. Kalau bisa anak-anak itu selalu membaca Al-Quran ini dengan tartil dan tajwid, itu wajib ya. Karena dengan membaca Al-Quran sesuai tajwid dan tartil itu kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Selanjutnya, menyirami tanaman. Ini sama seperti yang tadi binatang ternak ya. Kita harus bertanggung jawab. Kalau kita sudah berniat untuk menjaga tanaman, kita juga harus menyirami, membersihkan dan sebagainya agar tanaman itu tetap hidup. Selanjutnya, menolong orang. Menolong orang ini sudah biasa kita lakukan. Banyak sekali contohnya. Tidak harus menolong orang itu, tidak harus menyeberangkan orang buta, tidak. Tapi ketika ada anak yang jatuh, kita tolong. Kemudian ada anak yang tidak punya uang saku, kita tolong dengan kita beri jajanan ketika istirahat. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk selanjutnya ini ada banyak sekali gambar yang menceritakan tentang berkeimanan Bu Guru tayangkan. Di sini ada yang pertama itu seorang anak memberikan
sedikit hartanya untuk orang tua ya. Kemudian ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita harus pamit kepada ayah dan ibu, mencium tangannya, kemudian mengucapkan salam, karena itu merupakan bagian agar kita selamat di jalan. Selanjutnya itu ada menjenguk teman yang sakit ya. Ketika ada teman yang sakit harus kita jenguk. Gambar yang keempat itu sama seperti gambar yang kedua ya. Ketika kita akan keluar rumah atau mau berangkat kemana, mau pergi ke sekolah ataupun mau pergi jalan-jalan, kita harus selalu pamit kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah gambar berbagi dengan orang lain, bersedekah ya. Harus kita biasakan ya untuk bersedekah, tidak harus banyak, sedikit pun itu pahalanya sama dengan kita bersedekah. Demikian anak-anak untuk materi bab beriman kepada malaikat Allah. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa berperilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.